Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat layout dengan perintah include menggunakan CSS dan Bootstrap pada aplikasi Visual Studio Code. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat file. Di sini saya telah membuat dengan nama contact person, footer, header, index, dan profile. Ini adalah codingan yang telah saya buat. Di sini terdapat head. Saya menggunakan meta dengan tampilan seperti ini. Link rel berfungsi untuk yang menghubungkan kita antara CSS dan Bootstrap. Title di sini saya menggunakan home. Sebelumnya di sini saya menggunakan file dengan format PHP. Pada body saya di sini menggunakan require. Di dalam body ini terdapat konten yang akan saya buat. Di sini saya mengambil judul Indonesia dengan 1001 kekayaannya. Selanjutnya di sini terdapat include atau footer yang saya gunakan dengan script type-nya text/javascript. Lalu saya akhiri dengan /html dan /body. Selanjutnya profile.php. Di sini juga terdapat head sama seperti index. Saya menggunakan meta. Link relnya juga saya masih menggunakan yang sama. Di sini judul yang saya gunakan adalah profile. Style type-nya saya menggunakan teks atau CSS. Di sini terdapat body. Saya di sini menggunakan body dengan background linear gradient dengan warna white atau putih. Lalu background untuk gambarnya di sini saya menggunakan linear gradient dengan bottom ukuran seperti ini, RGB-nya di sini. Lalu pada tampilan card-nya saya menggunakan kira-kira seperti ini, terdapat background, border, dan selainnya. Card kontennya di sini saya menggunakan padding dengan ukuran 12 pixel. Card title-nya di sini saya menggunakan Family Impact, Hampton Sailor, Arial Norbold, Sans Serif. Underline-nya di sini saya menggunakan background dengan warna Rain Black. Height-nya di sini saya menggunakan 3 pixel. Margin-nya minus 0,1 rem. Lalu untuk style-nya, maksud saya body-nya di sini saya menggunakan ID sama dengan packtop. Saya di sini juga menggunakan require. Div di sini saya menggunakan class container fluid. Lalu di div juga saya menggunakan ID-nya card. Di mana ID card ini saya menggunakan card content dan card title dengan nama profile. Selanjutnya di dalam div class ini terdapat nama-nama atau apa saja yang akan saya buat. Di sini saya menggunakan nama npm prodi. Lalu saya akhiri dengan php include atau footer.php. Baiklah, pada file contact person, di sini juga saya menggunakan meta link pada bagian head. Di sini saya menggunakan title dengan nama contact person. Pada bagian body, di sini saya menggunakan PHP refernya tetap header.php. Di sini saya menggunakan section ID dengan nama contact person. Kelasnya juga saya menggunakan contact version MB5. Di sini saya menggunakan div class dengan container. Div classnya juga di sini saya menggunakan draw text center. Lalu untuk div class di sini saya menggunakan draw just IV atau content center. Div class saya menggunakan call IG4. Div classnya di sini saya menggunakan car text white background dagger atau di sini juga dengan warna merah. Lalu di sini pada div class ini saya menggunakan atau saya memasukkan
Pada bagian card title-nya menggunakan kontak person, nomor HP, jam operasional, dan lokasi. Lalu di sini juga ada My Office. Saya buka dengan P dan saya akhiri dengan /P. Selanjutnya pada div class, di sini juga saya menggunakan from group. Bisa dilihat sebagai berikut. Saya menggunakan label for dengan kira-kira seperti ini. Ini juga berlaku pada nama, email, nomor HP, pesan, dan kirim. Selanjutnya untuk footer, di sini saya menggunakan codingan footer class sama dengan PY3. Backgroundnya saya menggunakan info. ID-nya saya menggunakan color. Untuk div class-nya saya menggunakan container. Lalu center H6 class-nya saya menggunakan text white. Create by di sini untuk memperindah tampilannya saja. Lalu saya tutup dengan /footer. Selanjutnya saya mau masukkan script dengan nama js/bootstrap main. Selanjutnya pada style CSS, di sini saya menggunakan codingannya sebagai berikut. Bisa dilihat pada body saya menggunakan background image dengan warna white atau putih. Di sini juga saya menggunakan color background. Untuk image-nya saya menggunakan linear gradient dengan RGB-nya warna purple. Untuk card saya menggunakan background dan lainnya, bisa dilihat sendiri. Card content saya menggunakan padding dengan ukuran 12 pixel dan marginnya saya menggunakan 60 pixel. Untuk card title-nya di sini saya menggunakan family, Lukida Sans, Lukida Sans Regular, Lukida Green, Lukida Sans Unicode, Geneva, Verdana, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan letter spacing-nya 4 pixel. Padding bottom-nya saya menggunakan ukuran 60. Pada underline title-nya di sini saya menggunakan background dengan warna hitam. Selanjutnya yang terakhir header. Di mana header di sini saya menggunakan nav dengan kelas navbar, expand, navbar like, backgroundnya info, fix top, ID gradient. Div yang saya gunakan dengan kelas container. Di sini saya menggunakan kelas navbar brand, herb-nya saya menggunakan Putri Wulandari. Button kelasnya navbar toggle dengan type button. Untuk div-nya di bawah sini saya menggunakan kelas collapse navbar. Selanjutnya di sini saya menggunakan kelas nav item. Pada header ini juga di sini saya menggunakan script dengan link sebagai berikut untuk menghubungkan jQuery-nya. Script yang kedua di sini saya menggunakan dengan format JavaScript. Lalu di sini terdapat sintak function yang saya gunakan, di mana di sini saya menggunakan dokumen atau ready, klik, remove class, dan edit class. Baiklah, langkah selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan output dari coding yang telah saya buat, di mana pada tampilan ini terdapat icon culture, profile, dan contact person. Tentunya di sini ada nama saya. Pada tampilan kultur, ini adalah hasilnya. Selanjutnya untuk profile seperti ini, untuk kontak personnya seperti ini. Baiklah, dengan berakhirnya demonstrasi saya mengenai output ini, maka berakhir juga demonstrasi saya mengenai membuat layout dengan perintah include dengan menggunakan CSS dan Bootstrap pada Visual Studio Code. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas pengertiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.